Oh iya, hadir. Hanifah Dinalia Hadi. Hadir, Pak. Iya, hadir. Kinanti Melia Putri. Hadir, Pak. Mana kamu? Oh ya, ini ya. Lorencia Christina PR Bruce Regar. Loren. Hadir, Pak. Sergar. Maulida Koirun Septika. Hadir, Pak. Maulida, where are you? Oh iya, Hadir, hadir. Pak. Ya. Oke. Mona Vita Ecclesia Pasarebu. Hadir, Pak. Iya. Monica Hanjaya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Alia Alvin Madani. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Rizky Mubarok. Hadir, Pak. Iya. Kamu jualan dodol ya di Kudus ya? Ya Mas ya? Minang Mubarak. Bukan, Pak. Oh, bukan punya kamu ya? Minang udah nggak kuliah di STAN, Pak. Oh iya. Oh gitu ya. Orang sugih ya, kuliah kalau di STAN ya, gitu ya. Oh cerdas juga ya. Nggak, bisnis Muhammad aja, Yusuf Pak. Khalid. Bisnis aja, nggak usah kuliah maksudnya. Oh gitu. Iya. Bikin dodol. Bikin dodol ya. Muhammad Yusuf Fajar. Hadir, Pak. Iya. Nadia Tamara Putri. Hadir, Pak. Oke. Rahma Fitma Sari Laila. Hadir, Pak. Mana nih? Hadir, Pak. Ya, oke, hadir. Raja Sultan Syah. Raja. Oh iya, hadir. Oke, Retno Dwi Rahayu. Hadir, Retno. Pak. Oke. Riyani Adila Putri. Hadir, Pak. Riyani mana nih? Wong Endi toh? Hadir, Pak. Hadir. Oh iya, hadir. Rizky Feby Milianingrum. Hadir, Pak. Sabrina Floren. Oh Hadir, iya. Pak. Pangaribuan. Sita Natasha Febriana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Yoca Wisnu Pradita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yul Fakri Arvinianda. Hadir, Pak. Ya. Ini Yulia Afira Nur Safitri. Hadir, Pak. Oke, terakhir Zafira Almadina. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Nggak ada ya? Sebentar, saya simpan dulu presensinya. Oke, sudah. Sekarang saya minta tolong semua hidupkan kamera ya biar saya foto. Ayo. 1, senyum dong ya. Zero lupa mau iya. Sekali lagi. Ayo, kameranya mana nih? Zero lupa mau. Oke, thank you ya. Nah, kita masuk langsung aja. Hari ini kita diskusinya tentang ini ya, tentang saya perlu buka slide enggak? Atau kalian sudah buka slide sendiri ya di situ? Ya, kita tentang pelaku pengadaan barang jasa, ya. Jadi ini pertemuan ketiga, besok ada kuis, nanti jam 5 sampai jam 12 dibuka multi choice. Mudah-mudahan nggak banyak ya, tergantung kemampuan mengerjakan soalnya. Saya ya, soalnya 3 topik. Perhatikan ya, 3 topik tapi
dari Perpres sama dari peraturan kepala LKPP-nya ya, perka 7 sampai 19 yang berhubungan dengan 3 topik tadi ya. Tentu soalnya nggak soal apakah yang dimaksud dengan prinsip ini, nggak begitu ya. Nggak seperti itulah soalnya. Itu soal anak SD ya, sama SMP, SMA. Gampang dikliknya. Tapi soalnya nanti agak sedikit lebih menengah lah ya. Banyak case yang harus nanti kalian yang akan menentukan dari yang dibuat. Oke ya. Nah ini ada pelaku, namanya pelaku ya. Jadi kalau namanya pelaku kalau di pelaku pengadaan barang jasa, kalau di perbendaharaan ada namanya pejabat perbendaharaan. Betul? Pernah nggak istilah dengarkan pejabat perbendaharaan? Pernah, Pak. Ya. Monica, Iya. Anjaya, pejabat perbendaharaan apa aja? Coba. Bendahara. Salah Pak, maaf. PA, KPA, PPK, PPSDM, PUN, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran. Iya, betul sekali, cerdas ya. Jadi itu pejabat perbendaharaan. Nah, sama juga nanti dengan pelaku pengadaan, tapi nggak semua ya. Ada satu PPSPM yang belum disebut ya. Jadi PPSPM itu termasuk pejabat perbendaharaan. Ya, nah kalau ini kita pejabat apanya, pelaku pengadaan barang jasa, ada ini, ada PA, ya, ada KPA, ada PPK. Jadi nggak ada bendahara di sini ya, nggak ada urusan dengan bendahara, tidak ada urusannya dengan PPSPM, tapi PA KPA ada, ya. Terus ada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan itu harus 1 orang, ya. Terus ada pokja pemilihan. Pokja pemilihan minimal 3, 5, 7, 9, gasal ya. Pokja pemilihan. Agen pengadaan bisa UKPBJ, ya. UKPBJ bisa pelaku usaha, perorangan atau badan hukum. Agen pengadaan. PJPHP. PJPHP itu pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, 1 orang. PPHP panitia pemeriksa hasil pekerjaan, 1. Ini bukan 1 orang, minimal 3, gasal 357 ya. Terus ada penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Itu artinya penyelenggara. Terus ada penyedia. Dia disebut penyedia ketika tanda tangan kontrak. Ya. Jadi penyedia itu bisa perorangan atau badan usaha. Jadi badan usaha atau perorangan disebut penyedia ketika tanda tangan kontrak. Oke, jadi ini ada 9 pelaku pengadaan barang jasa. 9. Nanti kalian ketika masuk di KPPN atau di Kanwil, kalau kalian sudah golongan 2B atau nanti kalian bisa mengambil, kalau PA kan menteri, belum bisa ya. Kalau KPA kepala kantor, belum bisa. Nah kemungkinan kalian bisa, tapi harus kalau pejabat pengadaan sama Pokja harus tenaga fungsional. Tenaga fungsional minimal golongan 3A, S1. Jadi yang kemungkinan bisa ini jadi PJPHP sama penyelenggara swakelola. Ya. Kalau PJPHP penyelenggara swakelola tidak dapat honor. Jadi kerja biasa, ya. Tapi kalau jadi Pokja ada honornya, kecuali sudah jadi jabatan fungsional, nggak dapat honor. Bisa dapat honor tapi harus mengerjakan peraturan yang sekarang PMK 129 2020 untuk SBM. Tahu SBM? Apa SBM? Pernah dengar istilah SBM enggak?
biaya minimum itu bukan Pak? Standar biaya minimum. Bukan ya. Bukan yang itu. Standar biaya masukan. Ya. Kalau orang perben harus tahu standar biaya masukan. Ya. Ada namanya SBK. Apa SBK? Standar biaya pengeluaran. Ya. Nah, nanti itu yang untuk 2021 itu yang dicatatkan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang PA. Tapi bukan PA-nya Jakarta ya. Kalau PA Jakarta beda dengan PA ya. PA Jakarta apa nanti? PA Jakarta. Nanti. Siapa orang Jakarta? Kamu orang Jakarta? Bukan Pak, saya Solo. Oh, Solo. Oh, berarti nggak kenal PA di sana ya. Oke. Oh. Nah, ini PA. PA sama dengan menteri ya. Kalau di daerah PA itu adalah kepala SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kalau nanti adik-adik mendengarnya di daerah masing-masing sekarang namanya kepala dinas. Kepala dinas kesehatan. Nah, kalau ada juga di sana di daerah Bapeda, kepala badan pembangunan daerah. Ya. Jadi itu yang disebut dengan PA di sana. Sedangkan gubernur, bupati, wali kota itu CEO. Ya. Kalau kita CEO-nya si presiden, ya. CFO-nya, siapa CFO-nya kalau di kita? Menteri Keuangan. CEO-nya? Menteri KL. Iya, Menteri KL. Inilah Menteri KL tadi menjadi PA, ya. KL tadi menjadi PA. Jadi mereka adalah orang-orang yang didelegasikan, ya, oleh presiden untuk mengelola uang, ya, untuk menggunakan uang. Jadi ini kalau ke daerah bukan delegasi namanya, diserahkan. Kan kita belajar Undang-Undang Keuangan Negara ya. Itu namanya diserahkan, bukan delegasi. Tapi kalau presiden ke PA, presiden ke CFO itu delegasi. Kalau ke PA delegasi, ya. Terjadi delegasi dia. Nah, ini tugas pemenang PA. Ini menurut Perpres ya. Nanti adik-adik baca menurut PP 45 2013 peraturan pemerintah, nanti sedikit beda ya. Jadi ada perbedaan sedikit-sedikit. Nah, ini melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ya. Jadi ini melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ini sebenarnya nanti diturunkan di PPK. Diturunkan di PPK ya. Sama ini mengadakan perjanjian dan pihak lain dalam batas anggaran ditetapkan. Ya, ini melakukan tindakan, inilah yang membuat tanda tangan ini nanti, membuat belanja ya. Nah, ini tanda tangan apanya, dokumennya. Nah, ini ada penetapan rencana pengadaan, rencana ya, bukan paket. Tapi rencana ini nanti dia berbentuk paket hasilnya. Nah, paket tadi ditetapkan dan diumumkan, RUP. Rencana Umum Pengadaan. Diumumkan di aplikasi Sirup. Loren, apa aplikasi Sirup kemarin? Sirup. Apa? Apa, Ren? Lupa Pak. Apa? Macam mana pula kok ini? Sirup itu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ya, Sirup. Pak. Oke. Kamu Sabrina, apa itu SPSE? Yang kemarin itu loh, slide-nya. Dan secara elektronik mungkin, Pak. Iya, betul, cerdas, ya. Nah, ada namanya konsolidasi, ya. Konsolidasi itu PA bisa mengumpulkan di bawah naungannya, ya. Itu paket-paket yang sama, yang mirip, contoh, itu bisa digabungkan menjadi satu kali pengadaan. Kan dia banyak satker nih di bawah PA.
Kalau memungkinkan untuk digabungkan menjadi satu paket pengadaan, itu dibuat gitu ya. Jadi dikumpulkan, disatukan. Tapi tetap nanti di kontraknya sendiri-sendiri, kontraknya satu, pembayarannya baru sendiri-sendiri. Sesuai dengan yang dibutuhkan tiap satker, tapi digabung dia menjadi satu kali tender atau seleksi. Jadi dia bisa mengumpulkan, melakukan konsolidasinya. Nah, satu, menetapkan penunjukan langsung untuk tender seleksi ulang gagal. Penunjukan langsung, perhatikan, penunjukan langsung itu artinya yang dapat menjadi penunjukan langsung artinya ada keadaan tertentu. Nah, salah satu keadaan tertentu juga ya, yaitu tender atau seleksi ulang. Tender atau seleksi ulang itu begini, pengadaan pembelian mobil, tender. Sekarang tendernya gagal. Oke, dilakukan tender lagi. Ternyata gagal. Namanya itu tender ulang. Tadi tender ulang, baru nanti PA menetapkan penunjukan langsung. Tapi dengan dua syarat, dengarkan ya, dua syarat. Satu, waktunya sudah tidak cukup. Yang kedua, barang atau jasa tersebut sangat dibutuhkan yang bersangkutan satkernya. Jadi penunjukan langsung harus ada surat dari PA atau KPA menyatakan waktu untuk tender sudah nggak ada. Yang kedua, barangnya sangat dibutuhkan. Baru bisa dilakukan F, menetapkan penunjukan langsung. Ya, penunjukan langsungnya kalau hasil tender seleksi berarti dilakukan oleh Pokja pemilihan, proses penunjukan langsungnya. Ya. Nah, kewenangan di atas dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ya. Nah, kalau PA ke KPA delegasi, bukan penugasan. Tapi kalau ke KPA, ke PPK, PPSPM penugasan. Dan di bawahnya yang lain. Ya. Kalau ketika ditempatkan menjadi pejabat pengadaan, itu kan SKKPA. Menjadi PJPHP, PPHP itu SKKPA. Bukan delegasi ya, tapi tugas. Diperhatiin ya, beda. Nah, ini tugas PA, menetapkan PPK, pejabat pengadaan, PJPHP, PHP, penyelenggara swakelola. Nanti kalau dibutuhkan tim teknis, tim juri atau ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes. Kamu Febrian, kira-kira apa beda sayembara sama kontes? Tes, halo Pak. Ya, kira-kira beda sayembara atau kontes apa nih? Bedanya kalau sayembara kayak diadu gitu nggak sih Pak, siapa yang menang gitu? Apanya yang diadu? Main adu-adu aja, adu ayam. Itu kontes ya? Kontes apa sayembara, adu ayam? Kontes. Kalau nggak adu gitu. manu? Hah? Gimana? Kontes Pak. Kalau adu ayam kontes. Kalau sayembara? Saya apa ya? Iya, di pengadaan barang jasa. Ya, oke ya. Memang di pengadaan barang jasa ada sayembara, ada kontes. Kalau sayembara itu kita bilang ini ya, brainware. Ya, jadi yang belum ada menjadi ada, itu sayembara. Kalau kontes itu namanya dari yang barang yang ada, seperti kontes lomba suara burung, ya, Manuk Dadali, itu namanya kontes. Kalau sayembara membuat logo, itu sayembara. Nah, nanti ini umumnya ada di ini ya, di swaklola, untuk kegiatan swaklola, untuk sayembara ya. Sayembara contoh nanti ada, kita pelajari swaklola tipe ketiga. Kalau ada nanti ormas yang bisa melakukan dua-duanya, mereka mengajukan proposalnya diperhatikan ya.
Jadi siapa yang pemenangnya nanti. Atau dilakukan di mengacu ke peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2018 yang dikecualikan, kegiatan-kegiatan yang dikecualikan. Nanti bisa di sana ya. Oke, nah PA atau KPA nantinya ini bisa menyatakan tender atau seleksi gagal. Ya, ini umumnya nanti disebutkan, kita tahu kalau tender dan seleksi gagal, ini kalau ada nanti para pihak Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK melakukan KKN, terbukti melakukan KKN, ya dia dapat menyatakan seleksinya gagal. Ya, nah ini yang ini menetapkan pemilihan pemenang. Ya, ada tender, ada penunjukan langsung, ada e-processing. Perhatiin ya, tender proses pengadaannya dilakukan oleh Pokja. Penunjukan langsung, proses pengadaannya dilakukan oleh Pokja. Ya, atau pejabat pengadaan. E-processing, proses pengadaannya dapat dilakukan oleh PPK dan pejabat pengadaan. Ya, jadi tender, Pokja, penunjukan langsung, pejabat pengadaan, atau Pokja. E-purchasing, proses pengadaannya dilakukan oleh pejabat pengadaan atau PPK. Ngerti ya? Nah, penetapan pemenang di atas 100 miliar untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain yang mereka proses, itu dilakukan oleh PA. Ini tidak didelegasikan tugasnya ke KPA. Ya. Jadi dilakukan penetapannya PA, Menteri. Nah, kemungkinan besar didelegasikan tugasnya ke eselon 1 masing-masing. Umumnya ke eselon 1 masing-masing. Nggak mungkin Menteri mengerjakan ini. Kenapa dipilih eselon 1? Jadi ini mengurangi range KKN. Kan kalau jauh ke atas, kegiatannya ada di bawah, di Satker, tentu pertemuan dengan eselon 1 itu hampir jarang. Oke. Nah, yang kedua, penetapan pemenangnya, perhatiin, seleksi. Seleksi proses pengadaannya dilakukan oleh Pokja. Ya. Penunjukan langsung dilakukan pengadanya oleh pejabat pengadaan atau Pokja. Ini khusus untuk jasa konsultansi. Untuk jasa konsultansi. Ya. Nilainya di atas 10 miliar. Nilainya di atas 10 miliar. Penetapan pemenangnya oleh Menteri, oleh PA. Tapi proses pengadaannya oleh Pokja. Ya. Nah, huruf G sama H tidak dapat didelegasikan KPA untuk pengelolaan APBD. Nah, kalau di Pemda, penetapan semua pejabat ini gubernur, bupati, wali kota, usulan dari PA-nya, yaitu kepala dinasnya. Ya, ditetapkan sama gubernur, bupati, wali kota, usulan PA untuk daerah, ya. Oke, saya harap pelan-pelan jelas ya. Nah, sekarang KPA. Kuasa pengguna anggaran, ini menurut Perpres ya. Perpres 16, pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan, tanggung jawab pengguna anggaran, kementerian lembaga yang bersangkutan. Jadi pejabat yang memperoleh kuasa melaksanakan sebagai kewenangan PA ya, itu namanya yang tadi saya sebut namanya adalah delegasi ya. Jadi tugas-tugas PA tadi diberikan kepada KPA
Diberikannya nanti dari suratnya dia ya, surat untuk penunjukan di antara mereka, apa aja yang diberikan. Nah, yang saya sebut tadi yang tidak diberikan itu adalah penetapan pemenang. Kalau APBD sama ya, sebagai tugas dan perangkat daerah. Ya. Nah, tugas pokok KPA. Jadi melaksanakan pendelegasian sesuai dengan kelimpahan dari PA. Nah, menjawab sanggah banding. Sanggah ada dua, sanggah biasa dan sanggah banding. Sanggah banding khusus untuk pekerjaan konstruksi. Jadi barang, jasa lain, jasa konsultansi tidak ada sanggah banding. Sanggah banding hanya ada untuk pekerjaan konstruksi. Ya, pekerjaan konstruksinya minimal paketnya di atas 10 miliar. Itu sanggah banding di atas 10 miliar. Ya. Nah, sanggah banding ada jaminannya. Jaminannya 1% kali HPS, harga perkiraan sendiri. Ya. Oke, jadi sanggah banding dijawab sama KPA. Lanjut ya. Nah, KPA tadi dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangannya. Perhatiin, karena ini prinsipnya begitu di Perpres, ya, dapat menugaskan. Artinya KPA bisa mengangkat PPK tanpa harus menugaskan yang dua ini. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan atau, ya, ini dalam bahasa hukum, kalau pakai dan atau itu bisa pilihan. Kalau pakai dan berarti dua-duanya harus. Kalau pakai atau bisa salah satu, tidak harus dua-duanya ada. Itu dalam bahasa hukum, dalam bahasa regulasi, pengertian daripada dan atau. Ya. Jadi kalau ditulis dan atau berarti opsional. Kita bisa pilih. Bisa dua-duanya diberikan, diserahkan, bisa salah satu. Nah, tidak akan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, artinya dia yang belanja ya. PPK, jadi KPA bisa menugaskan dia belanja. Terus mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan. Maksudnya tanda tangan kontrak. Satu belanja, satu tanda tangan kontrak. Ini dapat didelegasikan, dapat juga enggak. Karena kemarin saya ketika ke pengadilan ada di Bandung, pengadilan tipikor, saya menjadi pemberi keterangan ahlinya, dia dari terdakwa. Jadi di sana ada KPA mengangkat PPK, tapi semua kwitansi kontrak ditandatangani sama KPA. PPK hanya ngurusi administrasi yang lain, tidak tanda tangan. Nah, ketika ada kasus peristiwa korupsi, karena semua dokumen ditandatangani KPA, akhirnya KPA-nya yang masuk penjara 4 tahun. Kepala kantor ya, 4 tahun doang. Ya, dipecat jadi pegawai negeri. Oke, jadi kalau Bapak adik-adik, besok jangan korupsi ya. Korupsi berapapun hukumannya, undang-undang ASN pecat. Lebih bagus bunuh orang, ya. Kalau bunuh orang, pegawai negeri, terus hukumannya inkrah. Inkrah itu artinya berkekuatan hukum tetap, hanya 2 tahun, masih bisa jadi pegawai negeri. Tapi kalau korupsi nggak bisa jadi pegawai negeri lagi. Ya, nah, saran saya jangan dua-dua dikerjain ya. Jangan juga bunuh orang, jangan korupsi ya. Emang ngapain ya? Oke, itu regulasi di ASN. Makanya teman-teman saya yang saya jumpa yang sudah korupsi, ternyata mereka memang dipecat. Ada rekan saya dari Medan, ya, dia di PU, dia nanya gini, gimana bang caranya supaya saya bisa jadi pegawai negeri? Kamu mau gugat di Petun, apanya surat keputusan pemecatannya? Boleh, saya bilang. Tapi kamu hubungi yang bagian kepegawaiannya Sumatera Utara, kamu minta tolong nanti tim ahlinya jangan tim ahli ini ya, tim ahli administrasi pemerintahan,
tapi ahlinya adalah ahli PBJ, kamu dari ahli PBJ, jadi nggak nyambung ke pekerjaannya. Ya cerita tentang pokok ini aja, bisa aja, tapi nggak juga dikerjain ya, nggak berani nuntut juga dia. Nggak mungkin dari Pemda Sumatera Utara, provinsi mau ngasih tim ahli yang abal-abal ya. Ya, dia salahnya ketika dia mau masuk penjara, saya sudah bilang kamu gugat ini pra-peradilankan, karena yang kamu kerjakan itu benar sesuai regulasi. Tapi dia nggak mau pra-peradilankan, ya sudah. Terus saya tanya, pada akhirnya saya tanya, kamu terima duit enggak? Dia jawabnya lama. Kalau udah jawabnya lama tuh nggak spontan, berarti dia mikir dulu, nanti diberitahu, abang ini minta pula lagi kan katanya. Minta apa ya, berkurang buat gue katanya. Kalau dia udah lama begitu jawab terus bilang, enggak bang, ya sudahlah, berarti dia memang terima sesuatu. Kalau terima sesuatu ya sudah, itu resiko dia masuk, dia kena 1 tahun 5 bulan. Ya, terus dari penjara juga telepon saya dia, bang gimana ini bang? Wah, ternyata di penjara enak juga kalau korupsi. Ya, masuk penjara jangan pemerkosaan, yang laki-laki ya itu sakit, itu dipukulin, bisa mati ya. Tapi kalau korupsi bunuh orang itu orang takut juga. Katanya begitu ya, bukan kata saya nggak pernah dari penjara. Soalnya ada rekan saya baru di penjara, dia jadi kepala rumah apa, kemarin saya ketemu di Medan, dan kita ngobrol, memang sadis di dalam itu, tidak ada pri kemanusiaan, jadi pri kebinatangan ternyata yang di dalam, ya. Makanya saran saya hati-hati, jangan sekali-sekali jadi masuk penjara, kecuali kalian nanti ditempatkan di Kumham, ya. Kalau ada, ini kan ada kemungkinan, ya, pegawai Kementerian Keuangan sudah kebanyakan, udah di Kumham aja, yang membutuhkan anak-anak stan ini kan luar biasa, dimasukkan di Kumham, di Direktorat Penjara, Direktorat Pemasyarakatan namanya ya. Jadi adik-adik ditempatkan di sana jadi bendara, lihatlah penjara bagaimana bentuknya. Kalau itu terjadi, tapi doakan enggak ya. Makanya sekarang doanya kencang, kan tahun depan kalian lulus nih, doanya kencang lah. Ya minimal perbendaraan lah masuknya ya, jangan di luar itu. Ayo doa. Amin Pak. Ya, sorry saya bercanda. Saya nggak tahu ya tentang itu. Terus ketentuan lain KPA dapat dibantu oleh pengelola PBJ. Pengelola PBJ itu pengadaan barang jasa, maksudnya adalah pejabat fungsional pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi pejabat fungsional ini itu yang dikomandani oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, ya, oleh pengelola pengadaan barang jasa. Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap PPK. Ya, jadi KPA itu dapat merangkap PPK atau PPSPM. Kalau tiga-tiga fungsi nggak boleh dia menjadi KPA, menjadi PPK, menjadi PPSPM. Jadi kalau dia merangkap salah satu jadi PPK atau PPSPM, boleh. Tapi kalau saya ngomong dengan KPA, rata saya ketemu, hampir semua nggak mau merangkap menjadi PPK. Karena risikonya besar. Ya, jadi kalau besok kalian jadi PPK, coba perhatikan memang risiko jadi PPK itu besar. Makanya dikasih honor, lebih gede dari PPSPM. Honornya 50% lebih besar dari PPSPM. Risikonya banyak, pekerjaannya mulai dari perencanaan, ya perencanaan tadi, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai BAP, berita acara penyerahan dari PPK ke KPA. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Lanjut. Nah sekarang PPK, pejabat pembuat komitmen. Tapi kalau kalian nanti membaca di Perpres 16 2018, nanti kalau soal tanda apa, nanti kalian lihat ada PPK dalam bentuk lain ya. Dia tidak sebutkan lagi PPK untuk tentang kontrak. Tapi di Perpres 16 2018 dia menyebut pejabat penandatangan kontrak. Ya, karena pejabat penandatangan kontrak itu di Perpres 16 2018 di pasal 1 menyebutkan kontrak adalah perjanjian tertulis
Jadi kontrak adalah perjanjian tertulis, pasal 1 ya, Perpres, angka berapa saya lupa, tapi mendefinisikan kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA garing KPA garing PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Ya, makanya tadi ketika turunan di bawah tulisannya mereka menyebut tidak cuma PPK yang bisa tanda tangan kontrak, artinya mereka akhirnya mengambil jalan pejabat penandatangan kontrak. Karena yang tanda tangan kontrak bisa 3, bukan 3-tiganya tanda tangan ya, salah satu yang ditunjuk yang memang untuk tanda tangan kontrak, bisa PA, bisa KPA, bisa PPK. Nah, PPK ini kalau didelegasikan kerjanya seperti yang saya sebut tadi, dia bisa tanda tangan. Tapi kalau enggak, KPA yang tanda tangan. Ya akhirnya tadi masuk penjara, KPA-nya 4 tahun. Itu mah KPA-nya belum belajar keuangan negara. Coba dia belajar dari saya, ketemu dengan saya, pasti dia nggak masuk ya. Sayangnya nggak ketemu dengan saya. Ya. Nah, ada PPK. PPK, pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atau belanja negara. Jadi diberi kewenangan ya, ditugaskan. Oke. Nah, ini semasa Perpres 54 2010 sama sekarang itu paling banyak masuk penjara PPK. Ya, ini penuh. Dipecat itu 2.000 berapa ya? Paling banyak dari Sumatera Utara. Urusan pengadaan barang jasa. Ini kampungnya siapa nih kampungnya si Loren. Kalau Sabrinas kan Surabaya. Ya, dia nggak terasa orang Sumatera. Ya, siapa lagi tadi di bawah tuh, ya. Kampung saya juga, saya kan tinggal di sana ya. Saya tinggal juga, pernah tinggal di Sumatera Utara. Sekarang saya berKTP ini ya, Bogor. Pernah tinggal di Medan, saya lahir besar di sana, kuliahnya di USU. Tahu nggak USU? Universitas, bukan salah urus ya. Kalau sekarang kata mereka salah urus, karena akreditasinya turun semua, gitu ya. Katanya gitu, ya. Tapi saya sih nggak tahu ya. Saya fakultasnya Fakultas Hukum di situ. Angkatan 89, jadi saya udah lama banget tamat di sana ya. Nah kalau kami di Fakultas Hukum itu, wah dosennya, wah sudah deh, ya udah susah tamatnya, susah IPK-nya rendah-rendah. Di zaman saya itu ya, ujiannya cuma di tanah lapang begitu. Jadi kita ngobrol dengan dosen, lulus nggak? Di situ ditentukan. Jadi unik banget ujiannya. Kayak zaman feodal berhadapan dengan dosen. Kalau sekarang kalian enggak ada konstan ya. Berani feodal begitu, dilapor, lewat. Ya, dianggap nggak sesuai lagi dengan ini ya, dengan hal-hal yang baru lah. Karena saya juga nggak melakukan hal yang seperti itu. Oke. Ini PPK tugasnya. Nah, perencanaan pengadaan, ini outputnya nanti paket ya. Tapi paketnya yang tetapkan nanti adalah PA dan KPA yang akan dipublish tadi ya, di sirup. Ingat ya, paket itu dibuat dan ditetapkan oleh PA atau KPA. Paket. Contoh paket begini. Ada belanja pemeliharaan gedung. Tahu kan pemeliharaan gedung? Kalau ganti wastafel termasuk belanja pemeliharaan gedung enggak? Ganti wastafel di kantor. Atau mengecat gedung. Itu termasuk pemeliharaan gedung enggak? Ganti jendela, ganti pintu. Itu termasuk kategori belanja gedung ya. Belanja pemeliharaan gedung. Yang tidak termasuk belanja kategori pemeliharaan gedung jika kerusakan gedungnya lebih dari 2% menurut peraturannya ya. Itu bukan pemeliharaan lagi namanya, tapi renovasi. Ya, perbaikan.
Berarti dia pakai mata anggaran 53, bukan 52. Ya. Nah, contoh ada pemeliharaan gedung. Nah, paket-paket yang bisa dibuat di dalam contoh. Kalau ada untuk apa? Untuk pengecatan ya. Pengecatan seluruh gedung, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, jadi di dalam satu mata anggaran tadi bisa banyak paket. Satu, ketika direncanakan membuat paket pengecatan, ya. Kalau paket pengecatan dia pasti pakai penyedia. Ya, kalau besar dia pakai penyedia, kalau enggak bisa swakelola. Ya, itu paket yang dibuat satu. Terus paket yang lain baru paket pengadaan langsung yang tadi beli pergantian peralatan. Jadi dalam satu mata anggaran tadi ada dua paket ya. Satu untuk apa? Satu untuk mengecat, satu untuk pengadaan pergantian yang tadi. Ya, pergantian gedung apa, pintu, jendela dan lain satu-satu. Ya. Jadi gitu dia. Nah, sekarang saya bertanya sama kemarin saya udah jelaskan belum? Dimas, kamu rambutmu keriting sama dan saya. Keritian. Dimas, ngecat tembok tadi pekerjaan apa kemarin? Pemeliharaan gedung Bapak untuk pengecatan tembok. Enggak, kan ada barang jasa lain, konstruksi atau konsultasi, pengecatan kantor, gedung, pemeliharaannya. Termasuk kategori pekerjaan apa di pengadaan barang jasa? Belanja. Bukan belanja, pengecatan. Karena ini paket, jadi saya buat paket nih, ya. Nah, saya kan harus tetapkan dia ini termasuk kategori pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi atau barang atau jasa lainnya. Jasa lainnya Bapak. Yakin? Yakin. Senangkap saya kemarin jasa lainnya. Oke, mantap. Ya, tergantung ya. Kalau konstruksi, kalau yang tadi pengecatan bisa jasa lainnya, bisa konstruksi, tergantung. Kalau dia konstruksi ada pekerjaan pendahuluan. Tahu kan menskrap itu mengorek-ngorek itu ya. Terus didempul-dempul lagi dinding yang mau diapain, itu ada pekerjaan pendahuluan. Itu masuk kategori konstruksi. Ya, tapi kalau langsung dicat hanya di amplas begitu, itu tidak perlu, itu bukan ini ya. Andai ada di scrap itu cuma sedikit, itu tidak perlu tidak perlu, itu bukan konstruksi, itu jasa lainnya. Oke? Nah, itu artinya perencanaan pengadaan, jadi menyusun paket-paket yang dibuat. Salah satu itu, terus nanti ini nanti akan berhubungan dengan RUP. Di RUP itu isinya satu paket, dua kapan dilaksanakan, ya, nilainya berapa, dilakukan dengan cara apa, pakai penyedia atau swakelola. Ya. Gitu dia. Nah, ada spesifikasi teknis. Perhatiin ya, tadi menyusun. Makanya dia nggak menetapkan, hanya menyusun. Yang menetapkan nanti PA, KPA paketnya ya, RUP-nya. Nah, ada namanya menetapkan spesifikasi teknis dan KK. Spek teknis itu untuk pekerjaan barang, jasa lain, konstruksi, KK, konsultansi. KK itu kerangka acuan kerja, ya. Nah, menetapkan rancangan kontrak. Jadi rancangan kontrak sudah ada di standar dokumen pengadaan, ya. Kalau standar dokumen pengadaan, kalau untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, dikeluarkan di Permen PUPR nomor 14 2020. Kalau untuk rancangan kontrak untuk pekerjaan tender seleksi di luar konstruksi untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung dikeluarkan oleh LKPP. Peraturan Deputi 1 LKPP nomor 345 tahun 2018. Jadi ada nomor 345.
Nomor 3 tentang tender dan seleksi. Nomor 4 tentang penunjukan langsung. Nomor 5 tentang pengadaan langsung. Ya, nggak usah diapain tuh, memang kalau kalian nanti jadi pejabat, jadi ngikut itu baru membuka itu. Nah, terus ada rancangan HPS menetapkan. HPS itu harga perkiraan sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Bataknya owner estimate. Itu bahasa Batak ya, owner estimate itu HPS. Ya, jadi HPS itu owner estimate. Jadi itu yang dibuat oleh PPK. Jadi membuat HPS harus ada ininya ya, dokumen pendukungnya. Kira-kira harganya berapa? Sama kalau kalian nanti cari jodoh, yang perempuan, yang laki-laki cari jodoh, kira-kira menakar uang maharnya berapa? Ya, kalau anak stan yang diambil biasanya uang maharnya mahal. Begitu ya, Dimas, nggak usah ambil orang stan ya, terlalu mahal maharnya. Begitu kah? Kan di HPS kan, pestanya harus sekian. Tapi diusahakan menikah pas pandemi ya, biar hemat. Jadi jadi nggak. Jangan dong, terus pandemi menikahnya sekarang dong Pak, belum lulus. Oh iya. Oh, sekarang juga belum boleh menikah ya. Belum. Jadi doain aja pandeminya makin lama ya. Oh jangan ya. Nauzubillah jangan dong Pak. Mudah segera. Nah, jadi HPS itu begitu ya. Jadi kita yang membuat harganya, kira-kira berapa harganya dengan dokumennya. Nah, ada namanya menetapkan besaran uang muka. Jadi uang muka diberikan ya, diberikan kepada pekerjaan di atas 200 juta ya. Kalau konsultansi nggak diberi uang muka. Ya, pekerjaan di atas 200 juta diberikan uang muka. Uang muka itu besarannya 30% kali kontrak untuk usaha kecil, 20% kali kontrak usaha non kecil, 15% kali kontrak untuk kontrak multi years. Ya, itu uang muka. Nah, uang muka itu tugasnya PPK. Nah, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Perhatiin ya, mengusulkan. Karena tadi di RUP yang tetapkan siapa? Yang tetapkan RUP adalah KPA atau PA. Di sana sudah ada jadwal. Oke. Nah, ini yang salah menurut saya. Perpres ya. Menurut saya di Perpres ini salah. Menetapkan tim pendukung. Menetapkan tim atau tenaga ahli. PPK, ini salah Perpresnya. Menurut saya salah. Ya. Kalau PPK yang menetapkan tim pendukung, tim tenaga ahli, pasti tidak akan bisa dikenakan biaya dari APBN. Ya. Jadi tidak bisa dikasih honor. Karena yang punya duit siapa? PA, KPA, kuasa pengguna anggaran, bukan PPK. Ya. Ini yang nggak tepat, mungkin yang ngerjakannya tidak mengerti tentang SBM, standar biaya masukan, ya, yang membuatnya dia lupa. Ujungnya memang dalam praktek kenyataan sehari-hari, bukan PPK yang menetapkan mereka, KPA, baru bisa dikenakan honor, ya. Jadi Perpres 16 ada yang miss, yang ini. Oke. Nah, terus menetapkan melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, kalau e-purchasing nilainya di atas 100 miliar, ya, nilainya di atas 100 miliar, diproses sama PPK, ditetapkan pemenangnya sama PA, bukan KPA, ngerti ya? Jadi PPK itu melakukan e-purchasing nilainya di atas 200 juta. Rp1 sampai 200 juta purchasingnya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Ya, pejabat pengadaan. Ngerti kan maksud saya e-purchasing? Pernah dengar?
Nah, adik-adik kalau belanja di e-katalog, di Lazada, di apa, itu namanya katalog ya, daring dalam jaringan. Itu seperti itu ya, purchasing elektronik belanja seperti itu. Kita tinggal klik apanya, tinggal nanti dia beritahu ongkirnya sekian, datang ke kita, bisa dibayar di tempat atau kita bayar duluan. Nanti opsionalnya ada di aplikasinya. Itu artinya electronic purchasing ya, pembayarannya pakai elektronik, belanjanya pakai elektronik. Nah, ada yang namanya SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa. Jadi SPPBJ itu diterbitkan setelah pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenangnya. Ya. SPBJ diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa ditetapkan jika Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan telah menetapkan dan mengumumkan pemenangnya. Ya, baru dimintakan SPPBJ. Oke. Walaupun dalam prakteknya, dalam regulasinya, tidak otomatis langsung ditetapkan. Karena ada nanti tugas PPK, ini tidak disebutkan di sini ya. Nanti ada tugas satu lagi di Perka LKPP nomor 9 tahun 2018, 9/2018 menyebutkan ketika mau menetapkan SPPBJ, PPK melakukan review atas keputusan yang diambil oleh Pokja sama pejabat pengadaan. Reviewnya ada 2 poin, yaitu satu, menyatakan bahwa proses pengadaan barang jasa yang dilakukan Pokja sama pejabat pengadaan sesuai dengan Perpres. Yang kedua, menyatakan bahwa pelaku usaha sanggup melakukan pekerjaannya. Nah, kalau ternyata PPK tidak ada dari dokumen yang dikirim Pokja kepada PPK, menemukan ada dokumen yang kurang, dan dokumen itu menjadi landasan bahwa dia tidak sanggup mengerjakan pekerjaannya, jadi SPBJ-nya ditolak untuk diterbitkan. Selanjutnya nanti baca di Perlem 9 2018 ya, ceritanya itu sudah dalam. Nah, ada tugas PPK yang lain mengendalikan kontrak ya, mengendalikan kontrak. Jadi jika setelah tanda tangan kontrak, PPK punya tugas mengendalikan kontrak supaya kontrak bisa berjalan dan selesai ya. Jadi ini biasanya yang dikendalikan itu waktu ya, yang dikendalikan itu waktu, dikendalikan itu uang, biaya, jangan sampai ada penambahan biaya walaupun diizinkan jika memang ini ya. Jadi yang dikendalikan tenaga kerjanya, yang dikendalikan juga outputnya ya. Jadi itu biasanya mengendalikan kontrak. Nah, saya biasa mengajar di barang jasa, saya biasa mengajar kontrak ya. Kemarin saya ngajar di PUPR menyusun spesifikasi teknis sama menyusun kontrak PUPR ya. Itu saya biasanya ngajarnya mengendalikan kontrak juga. Jadi itu ada tools-toolsnya untuk cara mengendalikan kontrak. Nggak usah sekarang, nanti kalian tunggu jadi pejabat dulu ya. Kalau sekarang terlalu banyak apa toolsnya. Nah, melaporkan pelaksanaan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA. Di sini tidak disebutkan ya bulanan atau triwulanan. Tapi kalau di kantor saya, KPA-nya minta bulanan. Apa saja yang sudah dikerjakan oleh PPK selama 1 bulan. Dia artinya berapa SPP yang sudah dia terbitkan, berapa kontrak yang dia ditandatangani, itu nanti laporannya ada. Termasuk PPSPM. Nanti PPSPM melaporkan berapa SPM yang terbit, berapa SPP yang ditolak, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan sebagai KPA untuk menilai kinerja anak buahnya.
Nah, ini terus terakhir, bukan terakhir ya, maksudnya PPK ketika dia selesai melakukan pekerjaan proses pengadaan barang jasa, dia membuat BAP, berita acara penyerahan. BAP tadi bisa ditandatangani jika PJ, PHP, PPHP memeriksa administrasi pekerjaan yang ada, yang administrasi pekerjaan yang dilakukan oleh PPK. Administrasinya 8 checklist, ada di Perlem 9 2018. Jadi ada 9 checklist yang dia buat. Kalau checklist tadi sudah terpenuhi, maka dia akan membuat BAP. BAP tadi ditandatangani PPK sama KPA. Kegunaannya apa? Jadi kalau barang yang dihasilkan PPK itu belum bisa digunakan ya, karena belum diserahkan. Dia diserahkan kepada PPK, ke KPA, nanti barang tadi KPA akan berganti status dia menjadi KPB. Tahu KPB apa? Kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang. Iya, kuasa pengguna barang, ya. Jadi dia akan berganti status menjadi kuasa pengguna barang. Jadi harus diserah terimakan dulu, baru bisa digunakan. Jadi selama belum diserah terimakan kepada KPA, itu barang belum bisa digunakan. Oke? Nah, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ya. Jadi dokumennya ini maksudnya yang dia simpan itu adalah rancangan kontrak, penetapan HPS, penetapan spesifikasi teknis atau KAK, dan dokumen yang lain. Dokumen yang lain itu pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, dia yang simpan. Fotokopi dari Pokja, hasil pekerjaan mereka, bukan yang ori ya, fotokopian, itu dia simpan. Kontrak beserta lampirannya disimpan sama PPSPM, bukan PPK. Berbeda ya. Nah, nanti menilai kinerja penyedia. Menilai kinerja penyedia, kalau dia pakai ini Pokja, nanti ada di aplikasi SPSE. Nanti dia bisa 1 sampai 5, dia kasih 1, barangnya telat, apanya jelek, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang begitu, dia nanti tidak bisa dimasukkan dalam wilayah sikap ya. Apa sikap? Yul Aci, Yul Fakri, Yul. Sikap itu apa? Yul Fakri. Iya, Pak. Apa itu sikap? Bo. Ayo. Lupa. Lu nih lupa. Nadia, apa sikap? Nadia Tamara Blazensky. Sikap itu apa nih? Sistem informasi kinerja penyedia, Pak. Cerdas, lumayan punya waktu untuk Searching dulu, Pak. searching dulu. Iya, itu bagus ya, itu cerdik namanya. Oke. Itu sikap ya, jadi sistem informasi kinerja ya, sistem informasi kinerja penyedia. Oke, lanjut ya. Nah, itu nanti di aplikasinya disebutkan di sana ya, di aplikasinya SPSE 4.3. Nah, ini ada yang pelimpahan kewenangan, tadi sudah kita bahas. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja tetapkan. Tadi saya sudah sebutkan itu ya. Jadi oke, jadi sudah itu, lanjut P, pejabat pengadaan. Nah, tolong diingat, kalau di kantor
Kalau satu DIPA, ya, satu DIPA itu prinsipnya begini, satu DIPA ya. Satu DIPA, satu KPA, ya. Satu DIPA, satu KPA, beberapa PPK, dalam satu DIPA bisa beberapa PPK, satu PPSPM, satu bendahara pengeluaran, beberapa bendahara pengeluaran pembantu, satu bendahara penerimaan, jika ada ya penerimaan fungsionalnya. Ya. Yang kedua, untuk pejabat pengadaan bisa beberapa pejabat pengadaan. Yang penting kalau banyak pejabat pengadaan, paket yang dikerjakan tiap pejabat pengadaan itu adalah paket setara 100 atau 200 juta. Ya. Nah, pejabat pengadaan tadi seorang tugasnya seperti ini. Ya, perhatikan seperti ini ya. Dia bisa pejabat administrasi, bisa pejabat fungsional atau personel yang ditetapkan oleh PA, KPA untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan. Perhatiin ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung, paling banyak 200 juta atau 100 juta, ya, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. 200 juta buat barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. 100 juta untuk konsultansi. Purchasing 200 juta. Jadi kalau pengadaan langsung di atas 200 juta namanya tender. Penunjukan langsung di atas 200 juta tetap namanya penunjukan langsung. Hanya saja yang melakukan proses pemilihannya sudah dilakukan oleh Pokja. Ya, kalau di atas 200 juta yang proses pengadaannya dilakukan oleh Pokja. Nah, kalau 100 juta pengadaan langsung sampai 100 juta itu kalau di atas 100 juta disebut dengan seleksi jasa konsultansi. Kalau konsultansinya penunjukan langsung di atas 100 juta tetap namanya penunjukan langsung. Ya. Proses pengadaannya untuk seleksi dan penunjukan langsung di atas 100 juta oleh Pokja pemilihan. Purchasing Rp1 sampai 200 juta oleh pejabat pengadaan. Ya, oke, di atas 200 juta dilakukan oleh PPK. Paket di atas 100 miliar, purchasing, tender, sama seleksi ditetapkan sama PA. Ya, jangan bingung, walaupun diputar-putar nanti nggak usah pusing ya, nggak usah mual ngurusinya. Nah, Pokja, ya. Ada Pokja. Pokja itu bagian dari UKPBJ. UKPBJ itu struktural, diketuai, ada diketuai atau kepala UKPBJ, tergantung yang kantor masing-masing ya. Di dalamnya ada sekretaris. Nah, di UKPBJ ada Pokja. Pokja itu berjumlah 3, 5, atau 7 gasal ya. Tergantung kebutuhan kompleksitas pekerjaan yang akan dibentuknya. Jadi Pokja dibentuk oleh ketua Pokja. Nah, Pokja di UKPBJ ada lagi yang namanya sistem pelayanannya. Mereka namanya sistem fungsinya ada satu lagi yaitu LPSE. Ya, LPSE. Ya. Jadi dulu LPSE itu seperti apa? Struktural, sekarang kita mengarahkan ke fungsi. Ya, lembaga pengadaan secara elektronik. Nah, di lembaga pengadaan secara elektronik ada aplikasi SPSE. Ya. Jadi aplikasi SPSE itu di UKPBJ. Sedangkan sikap LPSE, sedangkan sikap SPSE sama sirup itu ada di LKPP. Sama pengumuman
daftar hitam. Kalau sekarang ada lagi aplikasi Bela pengadaan di LKPP, nggak tertera di sini. Ya, oke, nggak usah dipikirin, nanti aja itu yang terbaru di ini. Nah, ini kelompok kerja pemilihan. Nah, mulai 1 Januari 2021, pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan harus pejabat fungsional. Pengadaan barang jasa 1 Januari 2021. Ya, itu dia. Nah, kalau sekarang pokja pemilihan sama pejabat pengadaan harus memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa, sertifikat dasar. Ya, sertifikat dasar seperti saya. Tapi kalau ngajar PPJ, kami harus punya sertifikat ini, harus punya sertifikat TOT, Training of Trainers, yang dikeluarkan oleh LKPP. Ya, di LKPP banyak kegiatan sebenarnya, ada pemberi keterangan ahli, khusus barang jasa, tapi khusus untuk APH, aparat penegak hukum. Saya pernah ikut di dalamnya, menjadi anggotanya, tapi saya nggak suka, karena hanya buat APH aja, sama terdakwa nggak boleh. Saya pikir itu nggak adil juga ya, makanya saya keluar, saya nggak suka lagi jadi KPA, pemberi keterangan ahli PPJ, kalau untuk di situ aja. Saya lebih suka menjadi pemberi keterangan ahli untuk terdakwa, menolong mereka juga ya. Honornya juga lebih besar. Itu kali ya honor yang paling besar ya, karena orang-orang itu dibayar mahal kalau jadi pemberi keterangan ahli. Terus yang ini di LKPP juga banyak ini kegiatan ya. Satu, kita pendampingan kontrak. Nggak tahu, saya di kemarin dikasih ujian pendampingan kontrak ya, untuk membantu orang menyusun kontrak. Nanti saya pertimbangkan mau ikut apa enggak ya, karena kerjaan di kantor sudah sangat banyak. Oke, nah ini pokja pemilihan. Jadi melakukan persiapan pelaksanaan ya. Pemilihan penyedia, tadi saya sudah sebutkan. Pemilihan penyedia di atas 200 juta dan di atas 100 juta. Ya, baik tender, seleksi, dan penunjukan langsung. Walau sebenarnya masih ada tugas yang lain ya. Nanti adik-adik lihat di peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2018, yaitu pengadaan yang dikecualikan. Nanti di sana masih ada tugas pokja, pejabat pengadaan yang lain. Cuman di sini nggak disebutkan. Dan itu nggak masuk ujian. Tapi praktek sehari-hari, nanti kita harus tahu yang itu. Ya. Nah, pemilihan penyedia, terus pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Ya, katalog elektronik. Oke. Dimas, where are you? Dimas, apakah engkau tidur? Oh, ternyata si Dimas. Maaf Bapak, lagi hujan di sini, sinyalnya agak putus-putus. Kamu tinggal di mana? Kok nggak kedengaran hujannya? Semarang Bapak. Hai, Semarang jarang hujan, Kamu di atas apa di bawah Semarangnya? Di bawah. Oh, di bawah. Banyak nyamuk dong ya. Udah kedengaran belum? Tadi sempat putus Bapak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, katalog elektronik terbagi berapa? Ayo buka catatannya. Ayo, Dimas. Udah ketemu belum catatannya? Jadi kalau buka slide, terus cari Ctrl F, search katalog gitu. Oh, ketemu, oh ini dia. Itu cara cari cepet ya. Buka dulu slide-nya, terus Ctrl F, search itu, find, baru cari katalog, ketik katalog. Katalog berapa jenis, Dimas? Ayo cepet Ada kamu. 2 jenis Bapak. Salah. Masa Bukan dua yang jenis?
katalog nasional, katalog itu bukan ya Pak? Ya itulah. Kok dua Katalog nasional, sektoral, daerah swasta itu. daerah swasta. Dan Macam mana kok ini? Yang betul lah. Yang soalnya pasti di sini ada katalog nasional dan katalog sektoral. katalog itu ada 3, nasional, sektoral, lokal. Oh, oke Bapak. Ya, di situ kan di slide-mu begitu, masalah di slide kan ada kan itu? Ada Bapak. Oke, diingat ya katalog 3. Nah, katalog ini maksudnya Pokja pemilihan. Kalau dia nasional itu Pokjanya Pokja LKPP. Ya, Pokjanya Pokja LKPP. Kalau dia sektoral, Pokjanya Pokja Kementerian Lembaga yang melakukan prosesnya. Kalau dia lokal, Pokjanya perangkat daerah, Pemda setempat. Ya, itu tugasnya Pokja. Jadi maksudnya begini ya, ada orang mau masukkan barang di e-katalog kita. Nah, mereka memasukkan barang itu dilakukan pemilihannya oleh Pokja. Ya, lolos dari Pokja nanti ditetapkan oleh LKPP baru dipublish di e-katalog. Itu tugasnya Pokja. Maka saya bilang tadi kalau nasional Pogjanya si LKPP, kalau sektoral Pokjanya KL, Kementerian Lembaga, kalau lokal Pokjanya pemerintah daerah setempat. Nah, sebenarnya pembuatan katalog lokal itu berguna supaya pengusaha daerah yang menengah, yang kecil, kalau memungkinkan mikro, itu mempublish produknya di e-katalog setempat. Jadi kementerian lembaga yang ada di daerah atau Pemda belanjanya melalui katalog lokal, nggak usah katalog nasional. Kenapa? Tentu pasti lebih murah. Lebih murahnya tentu tidak dibutuhkan lagi ongkir yang besar ya. Kalau satu provinsi atau satu kabupaten kota, itu dia. Makanya mereka dibuat 3 jenis yang di. Oke, selanjutnya menetapkan pemenang di pelaku pemilihan. Nah, penetapan pemenangnya tender sama penunjukan langsung. Paling banyak 100 miliar. Di atas 100 miliar, tadi ingat ya PA. Seleksi dan penunjukan langsung paling 10 miliar. Ya, di atas 10 miliar itu tugasnya PA, menetapkan pemenang. Tapi proses pengadaannya tetap Pokja ya. Bukan PA disuruh melakukan proses pengadaan. Tadi sudah disebutkan Pokja anggota 3 orang berdasarkan pertimbangan kompleksitas dapat jadi 5, 7 tergantung. Ya. Nah, jika dibutuhkan Pokja tentu dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Ya, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan kompleks yang rumit, yang rumit ya, tentu mereka harus dibutuhkan ini tenaga ahli untuk melakukan review. Oke. Nah, kalau di situ sekarang ini perlu review. Ya, Pokja itu punya tugas salah satu mereview hasil produknya PPK, baik kontrak, rancangan spek, rancangan HPS ya. Jadi mereka melakukan review. Oke, lanjut ya. Biar kita selesai, udah tengah 9. Ya, kita mengenal namanya agen pengadaan. Ini yang baru ya. Dulu nggak ada ini. Jadi agen pengadaan ini punya tugas mutatis mutandis. Mutatis mutandis itu ya saling bertautan dengan tugas Pokja, pemilihan ataupun jadi PPK. Jadi agen pengadaan itu bisa melakukan tugas sebagai PPK atau sebagai Pokja. Nah, agen pengadaan itu bisa UKPBC, ya, bisa UKPBC, bisa pelaku usaha. Jadi pelaku usaha tadi ada badan usaha,
ataupun perorangan, ya. Jadi mereka agen pengadaan ini yang dapat melakukannya. Contoh, ya nanti ada banyak contoh yang ini yang untuk jadi agen pengadaan. Ini prasyarat penggunaan agen pengadaan, ya. Saya ke atas dulu. Itu kalau dia. Nah, nanti tugasnya dia menjadi Pokja, itu dia melakukan proses pemilihan. Ya, proses pemilihan ini. Kalau saya melihat di Kementerian Keuangan itu di slide di webnya kemarin itu sudah pakai agen pengadaan ya untuk pengadaan perpajakan, aplikasi perpajakan ya, administrasi perpajakan. Karena saya lihat udah orang asing sepertinya yang menang. Pengumumannya saya lihat di itu, pengumumannya dalam bahasa Inggris semua ya. Itu agen pengadaan. Oke, jadi tugasnya nanti jadi Pokja atau menjadi PPK. Kalau saya sih sepakat ini syaratnya ya. Contoh ini. Jadi satuan kerja kalau mau menggunakan agen pengadaan tidak desain untuk pengadaan barang jasa. Contohnya begini. Kementerian Keuangan ya, satuan kerja KPP mau bangun gedung kayak sekarang STAN ya. STAN bangun gedung 8 lantai di belakang. Betul kan? Kalau kalian di sana benar nggak? Halo? Sudah dibangun nggak? Nggak tahu ya? Udah pembangunan kan? Nah, Iya, itu kan 8 lantai itu. Itu mau dijadikan tempat ini apa ya? Saya juga nggak tahu ya, lupa. Tempat belajar apa tempat Mesin kos-kosan? perkuliahan. Oh, tempat perkuliahan ya? Iya. Harusnya nggak perlu lagi karena tempat kuliahnya udah banyak ya di situ, udah pada diusirin yang lain. Nah, satuan kerja seperti di situ di ini ya di STAN itu buat 8. Nah, karena kita tidak punya kemampuan kapasitas untuk membangunnya, makanya harusnya diminta yang mengerjakan itu semua. Jadi yang membuat dari spesifikasi teknis, membuat ini dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya itu harusnya dibuat di tadi ya, dicari perusahaan yang akan melakukan semuanya sebagai tugas PPK. Jadi umumnya perusahaan-perusahaan konstruksi ya, yang bisa membangun 8 lantai. Tinggal hanya saja pertanyaannya yang belum dapat, belum ada regulasinya, apa sesuaikan dengan ini ya, belum ada regulasi soalnya. Berapa fee yang mereka dapat dari kegiatan itu? Contoh, umpamanya proyeknya 300 miliar, dia dapat berapa miliar dari 300 tadi untuk mengurusinya. Nah, itu belum ada standarnya. Bagaimana cara menghitungnya untuk biaya tersebut. Ya. Nah, ada aspek struktur ada kementerian lembaga daerah yang kecil. Jadi kalau kecil bisa dimintain tolong kalaupun mau ya. Terus ada kantor atau lembaga negara yang baru hasil pemekaran. Nah, kalau hasil pemekaran memang nggak ada apa-apanya semua ya, baik SDM maupun apanya. Jadi memang dibutuhkan ini. Seperti itu. Nah, beban kerja sumber daya UKPJ telah melebihi perhitungan analis belanja. Jadi didahulukan itu UKPBJ. Kalau UKPBJ nggak sanggup, baru pakai pelaku usaha, perorangan atau pribadi. Terus kompetensi UKPBJ nggak sanggup juga ya. Orang-orangnya nggak sanggup. Contohnya kalau pekerjaan konstruksi pasti mereka nggak sanggup ya. Kecuali mereka-mereka yang memang punya background sipil ya, dan terbiasa membangun. Masuk dalamnya juga nanti arsitek. Kalau di kementerian kita nggak ada ya. Nah, apabila diserahkan kepada agen akan memberi nilai tambah dibanding melakukan UKPBJ-nya sendiri. Nilai tambahnya mereka lebih profesional, tentu mereka lebih mahal ya. Cuma nggak disebut di sini. Cuman risiko meminimalisir hambatan sama kegagalan selesai pekerjaan gede ya.
Jadi saya percaya juga pekerjaan kalau sudah kita menyewa perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir nggak mungkin lagi nggak selesai ya, kecuali ada keadaan kahar, ya, kecuali keadaan kahar. Oke. Nah, lingkup kewenangan. Agen pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan penyedia. Jadi dia sebagai sebagai UKPBJ ya, sebagai pokja pemilihan. Agen pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat pelaksanaan proses pemilihan, ya, yang mungkin ditemukan kemudian hari. Nah, ini keuntungannya buat PPK, ya, dia tidak ngurusi kalau ada masalah. Beruntung buat PPK, beruntung juga buat negara. Cuma biayanya akan ada tambahan biaya, ya, tentu yang lebih besar. Kalau saya sebenarnya ke agenda, saya prefernya ke agen pengadaan, mereduce ini. Soalnya jadi PPK juga nggak menambah gaji ya, nggak signifikan. Menambah honor yang diberikan menurut rekan-rekan itu nggak signifikan. Jadi ini harusnya digalakkan, cuma sampai hari ini belum digalakkan juga ya, belum dipraktekkan juga ya, belum banyak. Nah, sekarang kita masuk ke kemana nih? Ke PJPHP, ya. Ini PJPHP kita. PJPHP, ya, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Saya bilang tadi ini 1 orang, ya. Jadi ini 1 orang. Ini 1 orang, dia bisa pejabat administrasi, fungsional atau personel. Ya, ini terserah KP-nya mau ngangkat siapa. Cuma ini nggak punya honor ya, standar biaya masukan. Ya, dia bertugas memeriksa administrasi. Tadi saya sebutkan di peraturan LKPP nomor 9 2018, di sana dia akan mengecek list 8 item, ya, 8 item yang akan dia checklist di sana. Nah, memeriksa administrasi hasil pekerjaan barang jasa. Nah, kalau pejabat PJPHP ini, semua hasil pengadaan, proses pengadaan, pejabat pengadaan itu diurusi nanti yang melakukan pemeriksaan administrasinya PJPHP. Jadi hasil pejabat pengadaan, PJPHP yang memeriksa administrasinya. Ya, paling banyak 200 juta dan 100 juta. Oke. Nah, kalau panitia ini hasil pekerjaan dari Pokja. Ya. Jadi dokumentasi Pokja, administrasinya itu PPHP yang memverifikasi. Ya, PPHP yang memverifikasi. Ini saya pikir mudah. Selanjutnya kita adalah penyelenggara swakelola. Ya, swakelola itu tanggung jawabnya PPK. Jadi swakelola, tim penyelenggaranya ada 3 jenis. Ada tim persiapan, menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal, rencana biaya. Ada tim pelaksana, ya, mengeksekusi tadi. Ada tim pengawas. Nah, di Kementerian, di Perpres 16/2018 dan Peraturan Kepala LKPP nomor 8 tahun 2018, nanti kalian baca tentang swakelola. Swakelola itu ada 4 jenis, 4 tipe namanya, bukan jenis ya, tipe. Tipe pertama itu adalah swakelola yang dilakukan oleh kementerian lembaga masing-masing, Satker. Ya. Nah, kalau di tipe pertama, penyelenggara swakelola 3 tim ini itu diangkat ditetapkan oleh PA atau KPA. Nah, tipe kedua adalah swakelola dengan pelaksananya kementerian, lembaga, ya, perangkat daerah lainnya. Kalau kementerian, lembaga, perangkat daerah lainnya,
Berarti tim persiapan sama tim pengawas ditetapkan oleh satker masing-masing yang punya duit. Sedangkan tim pelaksana ditetapkan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sebagai pelaksana swakelola. Perhatikan bedanya ya. Oke. Nah, kalau tipe yang ketiga itu berhubungan dengan ormas, organisasi masyarakat. Contoh ormas itu NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, IPK, Ikatan Pemuda Karya, itu di kampungnya di Medan tuh. Ya. Nah, itu mereka itu termasuk ormas. Kalau ormas biasanya berbentuk badan hukum, ya, bisa juga berbentuk badan hukum terdaftar di pemerintah, ya. Nah, kalau di ormas, organisasi masyarakat, dia bisa punya cabang di seluruh Indonesia, ya. Dia bisa punya cabang. Nah, kalau ormas, tim persiapan, tim pengawas ditetapkan oleh pemilik anggaran, berarti satker yang bersangkutan. Sedangkan tim pelaksana ditetapkan oleh ketua ormasnya, tim pelaksana swakelola. Nah, yang terakhir tipe keempat adalah namanya Pokmas, kelompok masyarakat. Ya, Pokmas, kelompok masyarakat. Nah, kalau kelompok masyarakat itu ditetapkan tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, tim penyelenggara swakelola ini ditetapkan oleh kelompok masyarakatnya, ya, oleh kelompok masyarakatnya. Jadi satuan kerja hanya menetapkan sasaran yang mau dicapai, ya, tujuan kelompok masyarakat kerja tadi. Nah, kelompok masyarakat hanya ada di daerah setempat, tidak ada cabangnya, ya. Itu membedakannya nanti dengan ormas. Oke? Nah, terakhir, ini yang disebut dengan penyedia. Penyedia itu pelaku usaha, ya. Tadi saya sudah sebut pelaku usaha yang, ya, setiap orang atau badan hukum, badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun belum badan hukum, ya, yang didirikan di wilayah RI. Ya, nah, penyedia itu pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak, artinya dia sudah tanda tangan kontrak. Ini penyedia nanti sama Pokja dan pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan penyedia. Tentunya nanti kita sudah syaratkan spesifikasi teknis, salah satu tentang kualifikasi, ya, kompetensinya. Jadi itu nanti ada wajib memenuhi kualifikasi, itu dokumen-dokumennya ada. Oke. Nah, ini tanggung jawab penyedia melaksanakan kontrak dan ternyata terlambat, terus tidak melanjutkan kontrak, dikenakan penalti, dan pelaksananya diambil, disetorkan ke kas negara. Pokja, penyedia bertanggung jawab terhadap kualitas, ya. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum ataupun pemeriksa, ya, ditemukan kualitasnya tidak seperti dalam kontrak, penyedia wajib mengembalikan kelebihan pembayaran, ya. Terus dia juga bertanggung jawab terhadap kuantitas, jumlah, ya. Jadi di sini PPK sungguh-sungguh sudah di luar, ya. Kalau ada kelebihan pembayaran karena kualitas dan kuantitas, akan disuruh kembalikan oleh penyedianya. Terus ketepatan waktu penyerahan. Ketepatan waktu penyerahan itu harus sesuai dengan kontrak yang dibuat, ya. Kapan harus disesuaikan, diserahkan. Nah, kalau dalam pengadaan barang jasa, penyerahan itu kalau ada pemeriksaan terlebih dahulu, maka sebelum habis kontrak, tergantung, ya,
Kalau seminggu atau 2 minggu sebelum habis kontrak, barangnya sudah diserahkan, pekerjaannya sudah diserahkan, terus diperiksa. Jika ada cacat, disuruh memperbaiki. Ya, terus diserahkan lagi sebelum berakhir tanggal kontrak. Kalau dia menyerahkannya tanggal akhir kontrak, tentu dia akan kena denda ya, karena dia telat menyerahkannya. Terus ketepatan tempat penyerahan. Jadi tempat penyerahan ini nanti disebutkan di kontrak, di mana harus diserahkan. Sebab jika ada kecelakaan ataupun kerusakan ketika dibawa dari tempat penyedia ke tempatnya PPK, itu tanggung jawabnya penyedia. Kalau ada kerusakan, ada apalah dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya penyedia. Ya, makanya dibuat tempat penyerahan itu harus jelas. Ya, jangan sampai salah tempat. Oke, saya rasa demikian dulu, saya stop sharing ya. Silahkan yang mau bertanya, kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Sudah Kesel, tahu Kesel enggak? Lorencia, kamu tahu nggak Kesel? Loren, Kesel kamu tahu enggak? Nggak tahu dia ya. Udah kesel soalnya ya, udah kesel. Oke, ada yang bertanya? Silakan bertanya. Kalau enggak, nggak apa-apa. Kesel, Pak. Tahu Kesel? Kesel. Kesel itu udah capek gitu ya. Itu bahasa Batak itu, bahasa Batak di Pati. Ya, ayo, silakan. Kayaknya wajah-wajah sudah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Yulia. Tadi kan pokja pemilihan itu bisa 3 atau ditambahkan sepanjang berjumlah gasal ya Pak. Itu ada alasannya nggak sih Pak? Kenapa kok harus gasal? Iya, kalau gasal, kalau beda pendapat kan langsung ada keputusan yang diambil ya. Kalau contoh kan nanti di tender, terus ada ini harus tanda tangan berita acara ini hasil tender atau hasil seleksi, BAST ya, tender ya, bukan ini bukan berita acara serah terima ya, berita acara tender, berita acara seleksi ya. Nanti di sana kan mereka wajib tanda tangan. Nah, ada yang tidak mau ya. Nah, kalau cuma satu aja yang mau tanda tangan, 2 enggak, kan nggak bisa. Ya minimal quorum 50 plus 1 ya, 50 plus 1. Jadi tidak ada di sana diizinkan dissenting opinion ya, kayak di pengadilan. Itu kan teorinya. Walaupun di dalam hukum, kalau kalian belajar hukumnya Indonesia dikenal dengan civil law. Civil law itu tidak kenal namanya dissenting opinion. Dissenting opinion hanya dikenal di common law, negara-negara bekas jajahan Inggris, ya di Amerika dan lain sebagainya. Sedangkan di bawah Prancis, Belanda itu tidak dikenal yang seperti itu. Ya, jadi itu logika linearnya supaya nanti keputusan 50% plus 1. Oke? Terima kasih Ya. Pak. Lanjut. Ada yang dari Papua nggak ya? Dari NTB ada, NTB. Kalau NTB masih jam 9, belum jam 10 ya, jam 9.42. Nggak ada yang dari NTT ya? Kayaknya nggak ada ya. Saya jarang banget lihat orang NTT sama Papua. Adapun orang Papua, orang Batak yang masuk stand ya. Ya, bukan orang Papua asli. Hampir nggak ada orang Papua asli. Ya, jarang sih kecuali diberi kelas khusus. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ini pada orang Jawa KP, oh. Ya, SMA-nya di Jawa KP, toh. Kamu dari mana Jawa SMA-mu? Saya tanya dulu deh, kalian. Kamu Sultan, Yusuf, Fajar. Nih pas
Iya Pak, iya. Kamu SMA di mana? Saya ke Pekalongan Kabupaten ya Pak. Oh, Kabupaten Pekalongan. Oh, ada Iya. kota Pekalongan ya? Oke. Iya Pak. Ya, itu berdekatan aja ya. Raja, kamu dari mana, Raja? SMA mana, Raja? Iya, Heng. Mana? Oh, Jakarta. Betawi kamu? Ya. Oke. Mantap, orang Jakarta. Dimas, gimana Dimas? Kamu di mana? Saya SMA 2 Semarang, Bapak. Oh iya, Semarang ya. SMA-nya Ibu SMI ya? Begitu ya? Kalau SMI SMA 3, kalau saya Pak Nosvel Baswedan, Pak. Diperjelas, mantap. Novel Baswedan ya. Keren. Oke, lanjut Mbak Nadia. Nadia gimana? Nadia Tamara. Memang ada berapa nama sih Nadia? Sukoharjo, Pak. Gimana? SMA Sukoharjo. mana Nadia? Oh, SMA 1 Sukoharjo. Sukoharjo. Iya. Yul Fakri. Saya dari SMA 1 Sleman, Pak, di Jogja. Iya. Sleman. Sita. Dari Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek. Yulia. Dari Banyuwangi, Pak, Jawa Timur. Iya. Kamu suku Using? Iya, Pak. Maulida. Dari SMA 1 Temanggung, Pak. Manggung. Alicia. SMA 2 Bandung, Pak. Bandung. Mojang Priangan. Loren. Loren, jangan tidur kau. Makan melulu dari tadi nih. Mantap dia, biar gue. Dari SMA 1 Tanjung Pura, Pak. Tanjung Pura. Halo. Iya, SMA 1 Tanjung Pura ya. Berangkat. Iya. Sinyal lu jelek. Kedengaran nggak, Pak? Muhammad Ali. Sudah kedengaran. Muhammad Ali. Li, dari mana Li? Dari SMA 1 Bogor Pak. Ramadan Kota Bogor apa Bogor ini? Iya, Pak. Kota Bogor Pak. Oh iya, dari SMA 1 sini toh kamu. Waduh, mantap. Adlan. Dari SMA 1 Karanganyar Pak. Karanganyar. Oh iya. Aulia. Dari SMA 1 Magelang, Pak. Ini Jawa Tengah semua toh. Safira. Saya Sidoarjo, Pak, Jawa Timur. Jawa Timur. Riani Adila. Saya dari SMA 8 Medan, Pak. Saya berapa? SMA 8 Medan. Kamu orang Medan tuh. Tinggal di Medan. Berarti kamu di Medan sekarang? Iya. Iya, Halo? Pak. Iya. Oh iya, SMA 8. Dulu SMA 7 tuh ya. Di tepi ini ya. Iya, berarti dulu SMA 7 ya. Di Kurang tahu, Pak. Oh iya, sekarang udah 8 ya. Saya dulu SMA 11 di Helvetia. Tempat preman-preman kumpul. Ya. Fitra. Dari SMA 11 Pangkep, Pak. Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya. Iya. Iya, Daerah betul. Pangkep. Saya kan lama. 1 tahun saya di Makassar. Ya. Hampir 1 tahun, tapi nggak setahun sih. Saya di sana makan nasi kuning banyakan sarapannya. Habis itu aja yang ada. Iya. Di sana tidak ada ikan, yang ada ikang ya. Tidak ada bank, di sana ban yang ada. Jadi di sana bisa ya. Ya kan? Fitra? Saudara.
Kamu makan saudara sana ya. Kamu Monica. Saudara, Pak. Iya Pak, saya dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Jawa Timur. Retno. Iya. Dari SMA 2 Luar. Baca. Iya. Kamu mau terima kasih. 5 Medan Pak. 5 Medan. Berarti sama dengan apa? 8. Iya. Anak Medan nih ya. Berarti tahu lagu anak Medan ya. Rama, Fitma. Dari SMA 1 Purworejo Pak. Purworejo. Ya. Lanjut Rizky. Rizky yang siapa, Pak? Oh, Rizky Febi. Rizky Febi. Iya Pak, SMA 4 Solo Pak. Solo. Solo memang ada. Surakarta apa Solo? Surakarta Pak. Solo. Saya. Dulu namanya Solo, sekarang Surakarta. Ya. Tapi apa buat murah juga nyampe ke MT di Solo jalannya apa? Nah, itu ya. Oke, terus siapa lagi nih yang belum? Hanifah ya? Dimas, yang belum ya? Pak, tadi Mas. sudah kan Pak, SMA 2 Sudah ya, Semarang. saya lupa. Oh iya, siapa lagi yang belum nih? Ada Febri, kamu di mana? Feb, Saya di SMA 83 Jakarta Utara, Pak. oh iya, 83 Jakarta Utara. Tapi kamu berarti dulu nggak suka tawuran ya? Luar biasa ini, anak muda. Untung nggak STM ya. Oke, mantap. Siapa lagi nih yang belum nih? Saya juga belum. Zafira, kamu dari mana? Sudah Pak tadi Pak, dari SMA Sudah 1 ya? Sidoarjo. Oh iya, siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Saya tanya nih. Saya lupa nih. Azila Pak, Ayo. Ya, kamu dari mana, Azila? SMA 4 Siantar Pak. Eh? Oh, kamu anak Siantar kau? Oh, Iya, mantap Pak. kali kan. Anak Siantar. Preman Siantar berarti kau ya? Pasar Horas. Pajak Horas ya namanya ya? Iya Pak, pajak orang. Berarti kau suka di situ ya? Di nongkrong. Iya. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Saya belum, Pak. Sabrina. Siapa? Rizky Mubarok Oh ya, Rizky. dari Gimana, SMA Riz? 1 Temanggung. Temanggung. Sabrina, kamu belum tuh? Nggak ngaku nih, Sabrina. Dari SMA 16 Surabaya, Pak. 16 Surabaya. Ada lagi yang lain? Belum? Oke. Kalau begitu. Saya, Pak. Oh, kamu belum ganti. Saya nggak apa, maaf. Dari mana? Dari SMA Batik 1 Surakarta, Pak. Oh, SMA Batik 1 swasta ya? Oke. Ya. Saya pikir udah ya, udah. Ada yang belum? Nggak apa-apa sih, nggak ngaku ya, nggak apa-apa. Oke, saya rasa demikian hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Ujian UTS-nya kapan sih? Ini rencananya kapan? Pertemuan ke-8 ya? Tanggal berapa sih? November ya? Oke lah adik-adik ya. Jadi saya rasa demikian dulu pertemuan kita, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti hari Jumat nanti saya berikan ininya ya. Saya berikan linknya untuk dikerjakan. Aplikasinya quiz.com ya, quiz.com. Oke, saya rasa demikian. Selamat malam. God bless you ya. Tepuk tangan dong. Oke ya, terima kasih ya. Selamat istirahat ya. Silakan. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kita off ya.